Saya main di situs lain lagi, Bang. Dikasih saya lagi 17, Bang. Di situ. Jadi totalnya sekitar 30-an lebih. Jam 12 malam saya ke ATM, Bang. Hmm. Saya masukin 20 malam itu. Langsung saya depo lagi 20. Habis, Bang. Nggak tersisa Oke. lagi. Saya malam itu, istri kan tidur, Bang. Saya bongkar semua, Bang. Saya ambil semua tabungannya, Bang. Buat di depo. Gilanya saya, Bang, waktu saya minjam itu, misalnya saya pinjam duit nih, Bang, ke sepupu. Dia lagi nggak ada duit. Tapi saya lihat ada kalungnya, ada gelangnya misalnya. Itu saya pinjam, Bang. Saya masukin ke Pegadaian. Itu saya pakai buat main, Bang. Habis semua. Kemarin saya coba cari racun hama, Bang, di rumah. Nah, saya ketemu tuh racun hama, 100 mililiter, Bang. Itu bener, Bang, saya mau bunuh diri kemarin. Saya sampai sampai minum, Bang. Sampai minum racun itu, Bang. Sekitar setengahnya lah. Siap. Mas, tinggal di mana? Saya di Lombok. Lombok, Bang. Lombok. Lombok. Siap. Oke, Mas, problemnya di judul ya? Iya, betul, Bang. Di judul. Usia berapa? Sekarang 33, Bang. Oh, 33. Siap. Kenal judul dari tahun berapa? Semenjak awal corona, Bang. Oh iya, sama nih kayak teman-teman yang lain. Pandemi. Oke, siap. Ya, jadi awal mula saya kenal itu pada saat pandemi. Kira-kira tahun berapa kemarin ya? Waktu lockdown itu, Bang. Ya, 2021-an lah ya. Ya. Nah, di situ kan saya kerja di perusahaan, Bang, di daerah Mandalika. Nah, saya kerja di situ, saya kerja di bidang pengolahan air. Di situ saya sebagai teknisi waktu itu. Tiba-tiba ada pandemi. Saya dirumahkan, Bang, waktu itu dengan dapat gaji setengah lah. Beberapa bulan, kira-kira sekitar 7 sampai 8 bulan, Bang. Saya dapat gaji setengah di situ. Nah, Itu 8 secara bulanan dapatnya gaji setengah, setengah gaji maksudnya. ya, ya, setengah gaji. Karena nggak produktif ya di Betul, lockdown itu ya. betul, Bang, betul. Oke, Karena perusahaan nggak ada kemasukan di situ. ya, Nah, jadi mau gaji karyawan full semua nggak bisa. ya, Itu di situ saya termasuk eh, pegawai tetap, Bang. ya. Makanya nggak diberhentiin, istilahnya nggak di PHK anu lah lah, ya. di PHK. Saya cuma dirumahkan. Oke. Waktu itu saya secara kebutuhan dapur lah ya, itu masih terpenuhi sebenarnya, Bang. Nah, cuma dengan dapat gaji setengah itu, saya tidak ada tabungan. Oke. Nah, saya mainlah ke rumah sepupu, Bang. Mm. Saya lihat di situ mereka mainin game kan. Ya. Saya kira itu gamenya game biasa lah, bukan game-game. eh, saya anggapan saya nggak pakai duit kan. Mm. Waktu itu dia lagi dapat, Bang, dikasih dapat. Nah, tiba-tiba dia bilang, oh iya, saya menang sampai 3 juta waktu itu, Bang. Mm. Saya penasaran, Bang. Eh, itu kok bisa dapat uang dari game kan? Nah, dia jelasin ke saya bahwa itu permainannya, Bang. Ya. Nah, saya nggak waktu itu, oh enak ya, dengan main game dapat uang kan gitu. Sebenarnya saya anti sekali, Bang, sama waktu itu. Oke. Ya, saya Ya. nggak Nggak pernah pernah bisa. sebelumnya nggak pernah nyentuh ya. Nggak pernah, Bang. Plan Sama pun nggak sekali. pernah. Nggak pernah. Oke. Siap. Nah, saya iseng lah waktu itu. Eh, saya tanya-tanya, caranya gimana, daftarnya gimana, buat akunnya gimana. Nah, sepupu inilah yang buatin saya akun, Bang. Nah, saldo saya waktu itu ada 70.000, Bang, di rekening. Ya, dia buatin akun, terus masukin depositnya 20.000, Bang, waktu itu. Mm. Saya nggak pikirin kan, cuma 20.000 kan. Habis itu kalah, Bang. Saya masukin lagi yang sisanya yang 50.
Di situ kalah lagi. Nah, besoknya setelah beberapa hari lah, saya ndak ada kegiatan di situ. Terus waktu itu tanggal muda, saya dapat gaji setengah masuk ke rekening. Saya coba iseng-iseng bang, masukin 100.000. Di situ kalah lagi. Nah, saya kan agak orangnya penasarannya tinggi bang. Kalau Hmm. Hmm. saya masukin lagi bang 200. Nah, disitulah saya dikasih menang. Yang modalnya total jadi 300 ya. Saya dapat waktu itu 2 juta lebih waktu itu. Oke. Oke, saya tarik. Saya belum sadar nih bang. Besoknya lagi saya cuman masukin sedikit-sedikit aja bang. lima Hmm. puluh, terus 70 itu Hmm. nggak pernah di angka 100 Ya. waktu. Karena sudah ada menangnya kan yang 2 juta lebih itu Hmm. tiba-tiba kok eh, apa ya istilahnya masuk ke pikirannya itu aja bang mau pertama mau nambah eh, duit terus yang kedua saya nggak ngontrol kalau di situ pengen main terus bang. Hmm. Oke. Setelah itu corona selesai bang tapi saya tetap lanjut main. Nah, 1 tahun pertama itu secara keuangan untuk dapur itu nggak ada masalah bang. Corona selesai, kita kembali kerja normal bang. Normal, udah dapat gaji normal. Terus di samping itu kan saya juga selain gaji pokok di perusahaan itu, dikasih wewenang ambil kerjaan bang. Istilahnya kayak ada borongan apa, misalnya eh, borongan pasang pipa bang. Nah itu saya bisa biasanya ngambil di situ. Terus untuk perbaiki gedung apa gedung pabriknya saya ngambil borongan di situ. Nah itu sebagai di luar gaji pokok lah, Ya. Sampingan lah ya. sampingan betul. Nah saya kan dapat duitnya gampang bang waktu Hmm. kerja kan. Nah di situ saya tetap tetap main bang. Tapi gitu aja sih. Kalah terus dikasih menang sedikit. Begitu terus sampai tahun 2022 kalau nggak salah ya. Ya betul 2022. Di situ saya ada rencana buat nyambung rumah bang. Jadi rumah saya mau mau nyambung, mau bikin yang lebih gede lagi bang maksudnya. Di situ saya ambil kur kan untuk biaya rumah itu. Di situ pertama saya ambil 50 bang. Di Ya. saya ambil 10 itu sebagian saya pakai memang buat nyambung rumah bang. Ya. Ambil kur dapat berapa? Dapat 50 bang. Dapat 50. 50. Ya. Saya Hmm. kisaran 30 saya pakai buat nyambung rumah lah. Itu kalau kur itu usahanya apa yang di approach ke bank? Saya usahanya waktu itu bikin kayak pot bunga bang dari Hmm. beton. Tapi kan Oh, ada yang saya suruh di rumah itu untuk ngerjain semua. Saya pergi kerja bang. oh Pergi. iya ya. Nah di yang 20 jutanya bang itu larinya ke sana semua. Karena waktu itu saya coba masukin 3 juta. Saya dikasih sampai 17 bang, 17 juta. Ya, dari situlah saya eh, apa ya istilahnya nggak mikir lagi buat saya kan sekarang udah punya anak istri bang. Ya. Ya, Anak berapa? sekarang anak saya satu sekarang bang. Usia berapa Eh, anak? Anak sekarang 4 tahun bang, mau 4 tahun. Oke. Oke, siap. Malam itu saya masukin 3 juta, saya dikasih 17. Nah, terus yang 17 itu bang, sudah saya tarik masuk rekening semua. Saya main di situs lain lagi bang, 5 juta. Dikasih saya lagi 17 bang, di situ. Jadi totalnya sekitar 30-an lebih. Itu berhasil saya tarik bang, malam itu. Kira-kira sampai subuh lah. Besoknya saya tarik semua, saya cairin semua. Itu yang 34 juta. Nah, pada malam berikutnya, Bang, saya masukin 10 juta lagi buat deposit. Habis, Bang, jam 12 malam, kan dari rumah saya itu, Bang, jarak ATM itu sekitar 8 kilo, Bang, dari rumah. Jam 12 malam saya ke ATM, Bang, Hmm. untuk masukin kan store tunai, Bang, ya. Saya masukin 20 malam itu. Langsung saya depo lagi 20, habis, Bang. Nggak tersisa Oke. lagi. Nih teman-teman ya, teman-teman nanti jangan terpancing nih, apa namanya terpancing tadi emasnya.
di awal dikasih JP-JP segala macam, ini jangan terpancing nih. Kita belum lihat, ini lagi proses endingnya nih teman-teman nih. Ya, jadi kemenangan adalah awal kehancuran. Monggo lanjut Mas. Ya, setelah itu saya nggak pikirin bang kan, saya nggak pikirin bahwa itu kan hasil kemenangan. Jadi saya nggak terlalu inilah, Ya, nggak nggak peduli terlalu. lah ya, nggak terlalu dipikirin ya, oke. Ya, setelah itu saya sempat berhenti bang beberapa hari. Duit tinggal cukup buat gaji berikutnya. Terus setelah dapat gaji itu bang, saya coba depo 500 lagi. Depo 500 habis bang. Nah terus gitu, depo 500 sampai gaji saya itu nggak tersisa bang. Jadi untuk belanja anak istri saya itu udah nggak ada. Tuh, gitu Kemana? begitu. Larinya ke situ semua bang. Setiap gajian. Begitu gaji saya masuk, Hmm, saya langsung depoin bang hmm. situ. Itu tadi kan Mas ada tanggungan kurto, itu gimana? Itu karena setoran saya kan kecil bang, Bisa itu ketutup? ketutup, itu ketutup bang, Ketutup. itu bisa Oke, ketutup. tapi gaji yang harusnya dialokasikan buat keluarga masuk ke depo semua setiap bulan. Betul bang. Oke, terus Eh, ini habis bang, jadi saya pusing bang. Eh, untuk kebutuhan anak istri saya nggak ada bang. Nah disitulah saya mulai eh, pinjam duit bang, mulai mulai minjam minjem untuk ke orang-orang nih. ya ke keluarga dulu bang. Iya, oke. Terus, eh saya pinjam duit ke keluarga, kan mereka pada percaya nih bang, karena sebelumnya saya betul-betul nggak pernah minjem. Nah begitu saya minjem, terus langsung ada bang. Nah di situ cukup lah buat kebutuhan ini ya, dengan harapan setelah gaji nanti saya bisa balikin duit yang saya minjam tadi. ya, Oke, di situ saya berhenti juga, berhenti sekitar 1 minggu lah. Tapi keseringan saya cuma paling masukin 100, 200 gitu kan. hmm. Nah, setelah gaji, saya masukin lagi bang. Sampai 4 bulan bang, 4 kali gaji bang. Habis semua, disedot semua. Habis itu ada satu situs bang, yang semingguan lebih lah. Saya nggak main, terus dia WA bahwa dia telah masukin saldo di akun saya itu di situs itu bang, 200.000. Nah, saya coba ini bang, saya coba buka kan, benar nggak dia masukin saldo di situ. Ternyata setelah saya buka benar bang, ada 200.000. Nah Ya. di situ saya mainin bang, Hmm. dikasih lah sampai 5 juta, Hmm. dikasih 5 juta, saya tarik bang semua. Jadi yang 5 juta itu saya coba cicil pinjaman saya. Saya coba cicil pinjaman, terus untuk memenuhi kebutuhan juga bang di situ. Nah, waktu itu saya eh ini belum 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 ke tahap ininya bang, belum ke tahap nyesel. Saya masih tetap berangan-angan bahwa eh, Bakal saya menang akan gitu. ini. Iya, Hmm. sampai berjalan 2 tahun kayaknya bang. Udah dari corona itu berjalan 2 tahun. Saya masih aktif kan, masih aktif main. Itu nggak ada bang, istilahnya tabungan yang saya pegang pribadi udah habis semua. Terus yang saya kan nggak tahu juga, istri kan dia nyimpan bang waktu itu. Dia selalu sisihin buat tabungan bang. Nah di tahun 2023 kemarin, kurs sudah lunas ya waktu itu. Karena memang saya ambilnya 3 tahun, tapi saya bisa lunasin 2 tahun bang. Karena waktu itu saya dikasih sama mertua 33 juta bang. Istilahnya bukan bukan saya sih yang dikasih, cuman istri saya dikasih sama orang tuanya 33 juta. Di situ saya lunasin kur bang, biar nggak ada tanggungan lagi. Tapi istri istri nggak tahu bang kalau saya main, Oh, istri nggak tahu. nggak tahu bang. Sampai sekarang pun nggak tahu. Sekarang sudah tahu Oh, bang. tahu. Oke, siap-siap. Pak saat itu nggak tahu ya. Iya, dua Oke, tahun 2 tahun saya main, istri nggak tahu bang. siap. Karena Terus, setiap setiap saya kalah, saya selalu cari pinjaman bang. Entah itu eh, saya dapat project di kerjaan saya kan. Nah di situ saya tutupin buat eh, ngasih istri bahwa itu uang gaji bukan uang project kan gitu. ya, ya. Nah
Saya udah coba, saya berangan-angan bang. Kalau misalnya saya masukin lebih besar, pasti dapatnya akan besar juga kan. Pikiran saya seperti itu bang. Waktu itu di awal tahun 2000, pertengahan tahun, kalau awal tahun apa pertengahan tahun ya lupa saya bang. Pokoknya 2023, saya dapat proyek itu nilainya 27 juta bang. Ya, itu saya mau ngerjain ngerjain atap ini ya, atap tempat kerja. Saya dikasih kepercayaan, saya yang ngerjain, saya yang bikin RAB-nya semua, cairlah 27 juta bang di situ. Saya pakai lagi bang buat main. Hmm. Ini belum belum saya beli material bang semua. Belum, belum. Ya, Duitnya belum buat beli material. iya, Oke, terus saya pakai. Malam itu habis semua bang. Setelah itu ini kan nggak ada. Kalau saya nggak selesaikan itu, otomatis nama saya bakalan rusak di tempat kerja saya bang. Saya cari pinjaman lagi bang buat nutupin itu. Kalau nggak salah itu saya pinjam cuman 10 juta itu bisa clear semua kerjaan itu. Saya minjam di di bibi saya bang. Saya minjam 10 juta. Terus ngerjain itu sudah selesai. Nah, puncaknya itu ketika saya dapat project lagi, Bang. Project nilainya 30-an, kalau nggak salah. Waktu itu di pengadaan pipa, Bang, buat buat suplai air kan. Pengadaan pipa saya dapat 30-an, saya masukin lah di situ 5 juta. Saya dikasih itu, Bang, besar. Itu saya dikasih 40 lebih, Bang. 43-an. Nah, di situ saya pakai buat bayar hutang. Nah, saya bayar semua hutang. Di situ saya semakin menjadi, Bang, semakin ganas lah buat depo itu semakin saya setelah dikasih bukannya berhenti malah semakin, Bang. Sampai-sampai malam, pokoknya sampai jam 3 Bang. Jam 3 saya ini kan saya rumahnya di pinggiran kota, Bang. Jam 3 malam saya coba 8 kilo, Bang, ke ATM. Saya ke sana buat masukin ini, buat buat depo. iya, Pakai motor apa gimana? pakai motor, Bang. Hujan-hujanan lagi waktu itu. Hujan-hujanan. Jam berapa tadi? Jam 3. Jam 3 pagi. Iya, Kalau jam 3 pagi dibela-belain buat depo ke ATM. betul, betul. Terus jam 3 malam saya ke sana masukin cuma 3 juta, Bang. Habis. Nah, disitulah, Bang. Saya malam itu istri kan tidur, Bang. Saya bongkar semua, Bang. Karena eh, istri tidur di kamar sebelah. Nah, biasanya naruh uang di kamar sebelah lagi kan. Hmm. Saya ambil semua tabungannya, Bang, buat di depo. Itu cash, duit Kalau cash. duit cash, Ada berapa? saya nemuin waktu itu 11 juta. Itu duit tabungan dari uang bulanan Jadi, Mas yang ditabung istri itu ya. betul, Bang. Awalnya saya nggak tahu kan. Saya nggak tahu kalau dia dia itu simpan buat jaga-jaga kan. Iya. Saya bongkar semua, Bang. Di lepitan baju, di ini. Saya bongkar semua. Ada Nah, gitu. saya dapat 11 Bang. 11 juta. Langsung pada malam malam itu, saya langsung masuk Itu buat depo, duitnya Bang. random nggak? Apa 50.000, 100.000 atau nyampur duitnya? Iya, random, Bang. Ada yang lima Nyampur. ribu. Ya Iya, Allah itu ada. tabungan itu astagfirullah. Paginya itu saya nggak ada mood buat pergi kerja, Bang. Karena siang 11 juta itu kalah lagi, Bang, malam itu. Nah, disitulah istri tahu, Bang, kalau saya main di tahun kemarin dah 2023. Istri itu tahu saya main gituan. Nah, dia sampai ninggalin saya beberapa hari, Bang, ke rumah mertua. Cuma istri saya kan nggak terbuka sepenuhnya di mertua kan. Jadi kejelekan saya itu ndak dibilang sama orang tuanya. Nah, di situ saya sampai nangis-nangis, Bang, karena yang saya sesalkan itu duit tabungan saya pakai semua, Bang. Jadi Ya. nggak tersisa sama sekali. Mm-mm. Duit tabungan istri kan maksudnya? Iya, Iya, betul, Bang. oke. Terus Di situ dia tahu kalau saya main gituan. Cuma waktu itu saya belum ada niat untuk berhenti ya karena saking gininya, Mas. Bang, saya dapat duitnya itu cepat di tempat kerja kan. mm-mm. Belum lagi saya dipercaya juga buat
ngambil-ngambil borongan di tempat luar bang. Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang mau renovasi rumah, saya ambil Hmm. kerjaannya. Nah, itu belum ada kapok-kapoknya bang. Malah saya waktu itu dengan hasil kerja dapat beli motor bang. Hasil Hmm. kerja nih. Waktu itu saya beli PCX bang. Itu habis bang. Saya jual semua. Habis. Nah, yang sebelumnya saya banyak alasan bang di Hmm. istri. Ya. Jadi buat eh, dia kan ada kalungnya, ada anak saya juga ada gelang, ada Hmm. kalung kan waktu itu. Alasan saya bang, eh, saya pinjam dulu buat modal kerja bang. Nah, padahal saya pakainya ke sana, Hmm. saya pakainya buat depo. Yang saya pinjam itu bang, sampai nggak tersisa bang semua. Pokoknya emas yang punyanya istri saya itu sama anak saya perempuan kebetulan bang. Hmm. Itu habis bang, mulai dari gelang, cincin, kalung semua Hmm. habis, Terus sampai motor habis. motor juga kejual tadi. Kejual bang, PCX yang kejual. beli dari hasil kerja. Iya, Oke. kejual bang. Oke. Terus. Di situ saya ambil bank lagi bang, saya ambil kur lagi, karena nama saya masih bagus kan. Saya ambil kur 100 juta bang, saya ambil kur. Di tahun 2023, saya Hmm. ambil kur lagi. Itu yang 100 juta saya pakai buat eh, bikin sumur bor satu bang, 20 juta. Sisanya tinggal 80. Terus buat renovasi rumah juga. Saya pakai sekitar 30-an Itu berarti udah renovasi. balik lagi bareng sama istri nih. Posisi istri udah tahu nih ya. Udah tahu, Ya, sudah tahu. oke. Oke. Tapi saya selalu sembunyiin kalau saya masih masih main itu bang. Hmm. Jadi kalau dia masih istilahnya saya ngatur waktunya itu saya main waktu dia tidur bang. Hmm. Kalau nggak tidur saya nggak berani bang, karena pasti nanti akan berantem bang di situ. Hmm. Itu pokoknya saya sudah hutang sekarang. Ini saya ngomong yang sekarang bang. Ya, Hutang sekarang banyak. di mana aja? Terus Pos-posnya yang di mana aja? Yang sekarang utangnya. sekarang ada di keluarga semua sih bang. Nah istilahnya di bibi ada, terus di ipar saya juga ada, terus di sepupu ada bang. Kira-kira totalnya hampir 100 lah bang, 100 juta lah. Ya, Itu belum dikur, belum belum lagi dikur ya. dikur. Oke. Di orang-orang lah, di perorangan 100 juta totalnya. Kurang lebih bang, kurang lebih segitu. Oke. Gilanya saya bang, waktu saya minjam itu, misalnya saya pinjam duit nih bang ke sepupu, dia lagi nggak ada duit, tapi saya lihat ada kalungnya, ada gelangnya misalnya, itu saya pinjam bang, saya masukin ke pegadaian, itu saya pakai buat main bang, habis semua. Cuman saya pernah dikasih menang itu aja sih bang, sampai 40-an itu aja sih, selebihnya nggak ada. Nah Ya, ini ya. saya coba anu yang terakhir ya bang, yang minggu lalu ya. Ini minggu lalu saya terakhir terakhir bermain lah. Jadi Terakhir main kapan? ceritanya minggu lalu, minggu kemarin, saya itu ngambil kerjaan di perusahaan lagi bang, di Hmm. perusahaan tempat saya kerja. Hmm. Itu totalnya 60 juta. Saya bisa inilah keuntungan saya berapa, di situ saya sudah kalkulasi sebenarnya. Untung saya eh, kemarin saya hitung 20-an bang, 20 jutaan. Ya, yang 40 buat kerja kan semua. Begitu malamnya ditransfer sama sama bos lah buat buat menyelesaikan pekerjaan itu, saya coba main lagi bang. Itu saya coba sore hari bang. Kemarin pokoknya minggu kemarin tanggal 8 tanggal 12 bang, tanggal 12 minggu kemarin ya, tanggal 12 saya coba masukin, kecil bang saya masukin di situ, karena saldo di rekening saya kan 60 kan, 60 juta kan, saya masukin cuma 190-an bang pertama. Di situ saya kalah, tapi saya belum mikirin bang, ah kecil kok cuma 100 sekian ya. Habis itu masukin 500, kalah lagi ya. Anggapan saya waktu itu semakin besar yang saya masukin akan semakin besar yang saya dapat, itu anggapan saya Pak. Saya masukin lagi di hari itu, saya pokoknya total itu kalah 10 juta Pak. Nah sisa kan tinggal 50 di rekening Pak. Terus malamnya saya kan nggak terima nih Bang, saya sampai kalah 10 juta Bang waktu itu.
di malamnya itu saya masukin bertahap bang, tapi totalnya sampai 30-an bang malam itu. Nah, saya coba masukin 5 juta. Dikasihlah naik lagi bang di situ sampai 24. Saya masukin 5 juta, terus dia naik sampai 24 bang di yang petir itu. Tapi waktu itu saya nggak terima bang karena saya deponya besar, kok cuman dapatnya segitu bang. Saya belum puas lah intinya. Deponya besar, terus kalahnya udah banyak, kok dapatnya cuma segitu kan. Nah, di situ saya nggak terima bang. Saya pas sampai beli beli prispin kan. Ya. eh yang paling besar saya beli itu sampai 10 juta bang Hmm. sekali beli. Isinya cuma 300 ribu bang. Ya. Yang dari yang itu. Ya. Ini kan udah Terus. habis habis malam itu bang. Hmm. Yang di siang hari, malam hari itu habis 40-an bang, 40-an juta. Ini saya belum beli material loh buat kerja. Terus niatnya untuk pagi harinya saya nggak ada mood buat kerja bang, sumpah deh. Eh, Hmm. Setelah kenal itu semua, jadi kok males di situ. Terus eh, pokoknya ndak fokus kerja lah bang di situ. Tadi tadi beli sekitar 10 juta itu dapatnya 300 ribu tuh cuma dikasih 300 ribu atau gimana maksudnya? Iya bang, cuman dikasih 300 ribu. Oh, dikasihnya 300 ribu, belinya 10 juta. Gimana Iya, maksudnya? iya. Gimana maksudnya gimana? Iya, saya belinya 10, Ya. 10 juta. Terus dikasihnya 300 ribu sekian lah. Oke. Oke, siap. Terus. Terus sisa di rekening saya itu bang tinggal 20 juta. Harapannya pada pagi harinya bakalan ngasih kan. Hmm. Nah, pagi harinya itu kan saya antar istri ke rumah mertua bang, Hmm. paginya. Padahal waktu itu saya harus kerja kan. Hmm. Nah, enaknya juga di tempat saya kerja itu bang, nggak terlalu ketat atau nggak terlalu disiplin bang. Karena saya kan udah 10 tahun bang di Mandalika, kerja Iya. di Mandalika. Hmm. Jadi saya posisinya di situ sekarang udah mau masuk oke, mau nggak juga nggak masalah. Yang penting report Iya. jalan terus kan. Nah, pagi harinya saya masukin lagi bang 10 juta, 10 juta. Habis bang. Nah, Hmm. disitulah saya pusing bang. Eh Hutang sudah banyak, kerjaan yang saya ambil belum selesai, uangnya sudah saya pakai semua. Jadi resikonya saya minggu kemarin kalau saya ndak ini kan pasti pasti bos bakalan tahu bang kalau saya nggak menyelesaikan itu. Jadi di situ saya pusing bang. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut saya betul-betul sudah nggak ada bang. Nah di situ di rumah kan saya paginya itu kan saya antar istri bang ke rumah mertua. Nah alasan saya saya akan langsung berangkat kerja dari rumah mertua kan. Tapi enggak bang, saya pulang ke rumah pagi harinya. Nah disitulah saya mainin yang 20 juta. Habis bang, habis, betul-betul habis. Terus saya udah nggak ada solusi lagi di situ. Mau ngerjain pekerjaan duitnya sudah habis, mau minjem utang-utang yang kemarin saya belum bayar kan. Udah mentok lah saya Berarti bang sampai waktu itu. berarti sampai di titik ini ya itu ya. Sampai Iya, di titik ini berarti ya. Berarti sekarang di titik sekarang nih Mas podcast sama aku itu dalam kondisi pusing ya dengan keadaan yang sekarang tadi ya. iya, betul bang, betul. Berarti tadi uang yang dipakai untuk proyekan tadi ke berapa? 60 juta bang. 60 juta. Terus hutang ke perorangan tadi berapa? Perorangan sekitar 100, kurang lebih lah. Di situ saya belum Oke. total semua, cuman Oke, seratusan lah ya. kurang 100 lebih itu 100-an. ya perorangan seratusan kurang lebih, terus duit project Mas pakai 60 juta. Nah, project ini kapan mau dijalankan? Harusnya schedule-nya. Schedule-nya seharusnya sudah mulai, Bang, karena harus selesai pada tanggal 5 Januari, Bang. Waduh. Tadi kur masih jalan ya berarti ya. Masih jalan, Bang. Kur udah ngasur berapa kali? Sudah 1 tahun setengah lah, Bang. Tinggal 3 tahun setengah lagi, Bang. Oke. Per bulan berapa sih kur? Eh, yang seratusan saya nggak masuk ke kur, Bang. Jadi masuknya ke Kupra namanya, Bang. Di bawahnya komersil.
Oke, berapa itu per bulan? Itu 2,7 bang per bulan. 2,7 juta. Itu yang harus dibayarkan. Harus bang, itu yang Itu harus. tiap bulan ya. Iya Tapi malah kan bank juga dong, sama dong. Ke bank juga kan. iya Cuman kategorinya bukan kur ya. Di di bawahnya BNI. kur. Iya. Nah yang 2 bulan saya belum belum ini bang belum belum angsur. Itu auto debit. Enggak bang, enggak. Enggak. Apa tadi nama Enggak. programnya apa? Kupra, Kupra, bukan auto Kupra, debit. bukan bang, bukan. Iya. Jadi setiap bulan Mas mesti setoran ya. Iya, 2,7 juta gede itu. Oke, berarti bang. sekarang yang perlu yang ditanggung Kupra itu tadi yang per bulan 2,7 juta, terus 60 juta duit project yang notabene besok tanggal 7 harusnya Tinggal lu. selesai kalau kita ngikutin schedule sama utang perorangan 100 jutaan kurang lebih gitu ya. Iya, itu bang. Oke, siap-siap. Nah, kemarin waktu pagi harinya itu bang, yang saya antar istri ke rumah mertua kan. Nah, alasan saya ke istri, nanti saya bakalan berangkat kerja langsung dari sana setelah ngantar ke rumah mertua. Iya, yang dari uang yang 60 itu sudah habis 40 kan. Ya. Sisanya tinggal 20 bang. Nah, saya coba mau balas kekalahan yang kemarin kan. Saya masukinlah 10 juta bang di Hmm. situ. Karena saya sudah terlalu banyak kalah. Oh, Di situ sama sekali nggak ada dikasih bang. Sampai live chat kan di situsnya itu. Ini saya sudah kalah sekian banyak. Malah saya sampai udah berapa ratus juta eh, kamu ambil dari saya. Gitu saya ngechatnya bang. Cuman dia coba lagi dia bilang gitu bang. Coba terus dia bilang. Karena semakin sering mencoba kesempatan menang akan semakin besar. itu kayak yang dibicarain si Raid itu di video gue itu, yang dia nggak, ya 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 kayak gitu tuh. Oke, terus terus lanjut. Akhirnya gimana endingnya? Endingnya kalah yang 20 bang. 20. Oke. Ya, Berarti dua pagi. puluh ini 20 ini berarti di titik terakhir depo ya. Iya, betul Bang. Di Oh, situ sudah nggak punya duit lagi saya Bang. Tinggal mungkin tinggal duit istri lah yang tinggal iya. berapa 300 ribu lah di situ buat kebutuhan sehari-hari kan. Ah, ah. Itu 20 juta di seminggu yang lalu ya. Iya, di seminggu yang lalu Bang. Oke. Berarti dari seminggu yang lalu sampai sekarang belum main. Nggak pernah lagi Bang di situ. Oke. Dari seminggu yang kemarin. Oke. Nggak mainnya kenapa? Saya dari minggu kemarin saya sering lihat podcastnya Bang di YouTube. Berarti Saya ngikutin channelku baru seminggu ini atau gimana? bukan, bukan. Saya dari 7 bulan, 8 bulan kemarin lah bang, saya ikutin Hmm. Hmm. eh, anunya. Pertama waktu itu yang saya ikutin itu, lupa saya nama channelnya Hmm. di Hmm. situ. Pokoknya dia sering bahas inilah, tapi saya lupa nama channelnya apa bang. Hmm. Terus? Nah, di situ saya, anunya bang, apa videonya muncul, nah saya klik di situ. Hmm. Nah, barulah sekitar 7 atau 8 bulan lah saya ngikutin bang. Nah, itu kenapa ke triggernya seminggu yang lalu? Itu berhenti seminggu yang lalunya kenapa nih? Maksudnya stopnya nggak ada duit atau gimana? Iya bang, betul nggak ada duit bang. Oke. Sekarang kalau ada duit 10 juta, 20 juta kayaknya buat depo lagi ya. Dah, kalau yang saya rasa sekarang, karena eh, gini bang, kemarin itu saya kan sudah mentok bang, sudah buntu bang. Jadi pekerjaan di perusahaan belum selesai, utang banyak buat belanja kebutuhan sehari-hari istri, cuman bertahan beberapa hari lah bang di situ kan. Nah saya mau minjem kemana lagi kan, bingung bang. Hmm. Saya buntu lah waktu itu. Nah, di situ di di rumah saya kan juga dekat sawah, Bang. Jadi saya ada sawah lah buat ini. Nah, di situ kan kemarin saya sempat tanam cabai apa kan buat usaha kan gitu. Itu kan eh, ada nih saya eh, punya racun hama segala macam kan. Nah, pagi setelah saya kalah itu Bang, saya WA istri saya Bang. Nanti kalau kamu telepon 3 kali saya ndak angkat, kamu telepon ayah saya bilang, suruh cari saya di rumah. Saya bilang gitu Bang. Jadi kemarin saya coba cari racun hama Bang di rumah. Nah, saya ketemu tuh racun hama Dapat. Oke, terus? segini 100 mili 100 mililiter bang. Itu benar bang, saya mau bunuh diri kemarin. Saya sampai sampai minum bang, sampai minum racun itu bang, sekitar setengahnya lah.
Saya minum bang, Hmm. saya minum, istri saya nelpon, saya nggak sadar, saya nggak ngangkat. Nah, istri saya nelpon ayah saya, telepon saya, suruh saya cari saya ke rumah. Karena rumah saya dengan orang tua kan sekitar 500 meter lah bang. Saya sampai waktu itu saya nggak sadar bang. Ayah saya datang, saya istilahnya antara sadar dan nggak sadar waktu itu. Saya sudah minum, racunnya saya sudah minum bang. Terus ayah saya datang, eh, tapi penglihatan sudah apa ya, kayak ngeblur gitu bang. Iya, iya, Jadi iya. goyang-goyang. Mungkin akibat ini ya, pengaruh pengaruh racun yang masuk Iya, tadi. iya pasti. Oke, terus akhirnya pingsan apa enggak? Saya nggak sampai pingsan bang. Nah, nah dia nanya bang, ayah saya nanya, kamu ngapain? Kenapa istri kamu telepon saya, suruh cari kamu ke sini? Dia bilang. Nah, disitulah saya terbuka semua bang ke orang tua saya bang, bahwa ini perasaan saya waktu itu kan setelah minum itu saya bakalan mati bang. Iya. Nah, saya pesan ke ayah saya, tolong eh, jaga anak saya bilang gitu, Pak. Tolong jaga anak sama istri saya. Kalau saya sudah nggak ada, saya bilang gitu. Eh, Makanya kamu, saya ngomongnya itu agak agak Ya sudah terbata-bata, terbata-bata Bang. lah. Ya, di situ karena dada sudah panas, kepala pusing waktu itu, terus sampai malah sekarang masih, Bang, masih masih sakit gara-gara mungkin karena masuk racun kok kemarin bang. Nah, disitulah saya jujur bang sama ayah saya bang bahwa saya sudah menghabiskan uang perusahaan. Nah, di situ ayah saya langsung shock dah bang. Kamu udah ngapain? Kenapa begini? Nah, di situ saya bilang bahwa saya sudah judi bang. Nah, di situ bukannya ayah saya apa ya, Empati, prihatin, empati itu. Prihatin, kasihan. empati. Iya, tapi malah dia bilang gini bang, pantesan beberapa tahun ini saya lihat kamu nggak ada perubahan. Malah kan biasanya dulu bang, sebelum saya ini ya, sebelum saya setiap gaji saya selalu kasih bang, kasih orang Ya. tua bang, kasih saya tetap sisihin buat orang tua. Hmm. Setelah kenal itu bang, nggak pernah sama sekali bang ngasih orang tua. Oke. Nah, Singkat cerita, setelah Bunde dan orang tua menanyakan itu gimana akhirnya? eh, saya waktu itu pada hari itu bang masih tergeletak di lantai bang. Nah orang tua saya kan eh, istilahnya bakalan malu nih bang kalau anaknya itu. Nah di situ dia keluar bang. Dia keluar di teras rumah. Cuma saya sendiri di dalam. Dia telepon istri saya suruh pulang secepatnya. Nah istri saya langsung pulang bang. Jadi di situ juga istri istri tahu kalau saya menghabiskan uang perusahaan. Karena kemarin saya sempat bercerita kan bahwa nanti kita bakalan dapat project adalah buat tabungan atau Oke, apa oke, kan. oke. Nah eh, istri saya nangis-nangis bang karena saya mau kayak kayak yang saya rasa mau pingsan dah gara-gara racun itu bang. Istri saya nangis-nangis bang, tolong jangan ini tinggalin saya lah gitu katanya bang. Nah, anggapan saya kan waktu itu saya bakalan mati nih bang gara-gara Hmm. racun itu bang. Iya, Nah, yang saya cari itu cuma anak saya bang. iya, Terus langsung istri saya langsung nelpon dokter bang, suruh ke rumah kan. Memang ada di kampung saya ini ada yang jadi spesialis dalam iya. kan. Oke, ke Masuk rumah. ke rumah, diperiksa, dikasih obat semua. Nah, disitulah pada esok harinya bang, ayah saya datang lagi bang ke rumah. Bahwa sekarang kamu udah gini, uang perusahaan sudah habis. Saya punya apa buat nolong kamu, dia bilang bang. Apa yang mesti saya gadai atau apa yang mesti saya lakukan buat nolong supaya saya tetap kerja bang. Di situ. Nah, cuma kan saya orangnya keras kepala juga bang. Saya jawab orang tua saya, Bapak nggak usah pikirin saya bakalan mampu untuk menyelesaikan ini semua dengan tetap kerja dan hanya satu yang saya minta itu bang pada orang tua saya bang. Ini kan adalah warisan tanah bang, sekitar setengah hektar lah ada bang, adalah. Di situ saya cuma minta
jualin saya rumah ini lah bang, buat bayar hutang, buat menyelesaikan eh, apa pekerjaan itu bang. Karena kan di sini juga, misalnya kalau saya jual rumah sama tanahnya paling berapa sih? Sekitar 200-300 kayaknya bang. Bakalan laku segitu lah. Nah orang orang tua saya kan mikir bang, istilahnya agak berat dia buat buat nuruti permintaan saya itu kan. eh Dia berpikir itu 1 hari bang, baru baru kasih saya jawaban bang. Dia mau turuti permintaan saya, tapi dengan syarat saya berhenti untuk. Nah di situ saya juga agak agak berat sih bang buat eh, ini kan rumah juga hasil kerja keras sendiri kan. Jadi nggak ada bantuan dari orang tua lah bang. Ya, itu Saya buat rumah sendiri. itu rumahnya rumah ini ya, rumahnya rumah Mas punya warisan 1/2 hektar. Ya, saya bangunnya Tapi di situ. tapi yang rumah sekarang ditempatin adalah rumah dari duit Mas sendiri hasil kerja Betul bang, dan betul. minta tolong sama Bapak untuk dijualkan. Jadi butuh tenaganya Bapak aja untuk menjualkan ya. Iya, Ya, betul bang. tapi Karena Bapak juga karena berat gitu. karena kan kalau misalnya dijual harus tanda tangannya dia bang, yang Hmm. karena sertifikat kan ada namanya dia. Iya, Jadi harus harus ada persetujuan dia baru saya bisa bisa ngejual lah di situ. Pokoknya ini saya cerita yang saya habisin buat abangnya. Saya gadai sawah bang, motor habis, motor becek habis, terus hasil sawah habis semua bang. Terus hutang-hutang yang lain bang, banyak bang. ya. Oke, siap. Berarti kesimpulannya di titik sekarang ini Mas berarti nggak jadi jual rumah yang sekarang ditempatin ya? Kemungkinan jadi bang buat ngelunasin hutang sama yang di bank, Oke, biar tujuan saya kan biar saya nggak mikirin hutang lagi bang. ya, Jadi habis habis dah, maksud saya ya, gitu. ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Sekarang kan saya dikejar-kejar bang sama Ya, tempat minjam. Belum lagi gilanya saya waktu itu bang, saya pinjam ke rentenir bang buat main itu dah. Misalnya saya minjam 6 juta, balikinnya itu 12 juta bang. ya, ya, ya. Itu saya Wah, berani ambil waktu itu. oke, oke. Aku udah nangkap, udah nangkap. Berarti sekarang nih, Mas dalam kondisi yang sekarang berarti ada lampu hijau untuk menyelesaikan masalah fisik ya, dalam tanda kutip hutang tadi ya, karena mau jual rumah itu tadi ya. Iya. Oke, di titik sekarang, jadi aku pengen tahu dulu nih dari betul-betul dari lubuk hati Mas nih, bener-bener kepengen berhenti atau sekarang emang berhentinya lagi nggak punya duit atau gimana? Enggak bang, saya pengen betul-betul berhenti bang. Hmm. Tapi gimana ya caranya biar biar total total berhenti dah bang. Ya Hmm. maksudnya akses ke sana itu biar biar nggak ada lagi akses saya ke sana. Itu yang saya masih pikirin bang. Gimana caranya akses ke sana itu nggak ada buat saya lah. Itu akses ke sana itu cuman supporting aja, Mas. Aku pengen nanya dulu nih, kita biar runtut ya, biar runtut dulu nih. Ini Mas jawab jujur, Ya. Mas percaya nggak kalau judul apapun jenisnya itu, Mas percaya nggak kalau itu settingan? eh Kalau Mas nggak percaya, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan. Percaya bang, percaya. Kalau kalau saya eh, jujur dari dasar hati ya, Hmm, saya percaya bang. oke. Itu disetting dan mereka yang nentuin kemenangan atau kekalahan. Mm-mm. Saya percaya di situ. Tapi, Tapi kenapa di pikiran saya itu bang selalu berpikir mungkin saya akan dikasih kali ini. ya Begitu oke. seterusnya bang. Ya, ya aku nangkap, aku nangkap. Berarti si Bandar 1000% ini udah berhasil mencuci otak Mas. Dah, berhasil, mereka berhasil. Memang cara kerjanya kayak gitu. Dan yang mengalami hal kayak gini bukan Mas doang, jutaan orang yang berpikir sama. Kali aja nanti gue dikasih, kali aja nanti gue dikasih gitu. Banyak-banyak orang yang berpikirnya sama persis kayak Mas ini. Gue yakin betul karena banyak narasumber gue kayak gitu. Mereka percaya itu settingan, tapi tadi kali aja gue bakal dikasih, kali aja gue bakal dikasih gitu. Dan yang berpikir kayak gitu, itu bukan Mas doang.
Ada jutaan orang yang bermain judi online berpikirnya kayak gitu, yang sudah rungkat. Ya, itu pertama aku pengen rututin dulu. Terus, emas percaya nggak? Waktu nonton video-videoku itu, yang pada rungkat ratusan juta, bahkan MM-an, itu mereka rungkat beneran, percaya nggak? Itu saya percaya bang, saya percaya di situ. Jadi gini bang, eh, kenapa saya percaya setiap video yang abang-abang bagikan di YouTube? Karena saya mengalami bang, mengalami. Jadi eh, saya mau nggak percaya, nggak ada alasan juga buat saya nggak percaya itu karena saya mengalami sendiri bang. Cuma masalahnya saya percaya 100% itu semua settingan bang. Nah, yang jadi masalah terbesar menurut saya ini adalah kenapa saya selalu berpikir bahwa mungkin kali ini saya akan dikasih. Tetap seperti itu bang. Ya, itu makanya Mas, makanya itu Mas nggak boleh ngikutin pikiran emas, nggak boleh, diharamkan, diharamkan emas ngikutin pikiran emas saat ini karena emas sedang posisi terpengaruh alkohol. Ini bisa dibilang tuh Mas sekarang lagi minum whisky, 5 botol whisky, anggap aja gitu. Gue sering analogikan kayak gitu. Jadi orang yang kecanduan judul akut kayak emas kayak gini memiliki banyak banget rasa penasaran, dendam, utangnya banyak, dia tuh udah terlanjur jebur ke bandar, udah merasa dihancurkan. Itu posisinya adalah seperti orang yang sedang terpengaruh alkohol lagi mabok. Jadi Mas nggak boleh ngambil keputusan. Nah, keputusan yang Mas ambil itu tadi kali aja bakal dikasih, itu udah salah besar. Nggak boleh diikutin. Yang boleh dipegang omongannya adalah orang yang nggak terpengaruh alkohol, alias orang yang nggak kecanduan judul. Paham maksudnya ya, analoginya masuk ya. Ya, masuk bang, Ya, masuk jadi bang. Mas lagi mabok, lagi minum whisky, udah mabok, nggak boleh bawa mobil, nggak boleh bawa motor, nabrak udah 99% risikonya kecelakaan. Mau memutuskan hal apapun, bahkan bahkan lagi mabok berat, Mas nyalain rokok aja salah, Ya, salah nyalain rokok ini, kebalik yang harusnya di depan rokok apinya kena sini. Paham ya maksudnya ya? ya. Jadi Paham, paham bang. jelas Masuk itu bang. jelas, jadi nggak boleh diikutin. Nah, aku coba ngeruntutin itu biar kita masuk dulu nih logikanya. Terus aku coba menjelaskan karena nih Mas sudah di posisi akut dan Mas sebenarnya itu memahami betul. Aku anggap Mas ini sebenarnya dalam kondisi itu matang berpikir sebenarnya. Dengan Mas di kerjaan, dengan Mas di situasi sekarang sebelum Mas kenal judul lah. Gua coba mengasumsikan Mas tuh sebenarnya udah matang berpikir gitu. Cuman karena kecanduan judul jadi nyemplung. Bahkan gue juga orangnya penasaran tinggi. Kalau gue nyemplung ke judul dengan orientasi gue pengen nyari duit cepet, udah 1000% gue bakal kecemplung. Gue sadar betul gitu. Nah, gue coba narik benang lurusnya. Gue udah ngobrol sama mantan-mantan pekerja yang ada di judul offline, Mas. Ketemu langsung, ngopi bareng, dan mereka menunjukkan bukti-bukti yang di judul tuh kayak gimana sih cara kerjanya bla 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 gitu. Dan mereka sangat bahagia dengan melihat kondisi duit emas hilang di situ banyak, ngerti nggak? Jadi Ngerti. mereka berhasil. Dan gue coba kasih tahu apa yang terjadi di belakang itu gitu loh Mas. Jadi gue juga nggak ada tendensiusnya. Gue menceritakan apa yang gue pernah alami gitu, pernah bertemu dengan mantan-mantan orang-orang yang kerja di sana, yang notabene tahu persis apa yang mereka lakukan untuk mas-mas semua ini, yang pada kecanduannya jadi korban-korbannya, yang jadi pelaku-pelakunya. Jadi aku coba tampik argumen emas atau pendapat emas yang tadi memprioritaskan bagaimana gue bisa menghentikan akses ini. Dan itu gue Iya. tampik mentah-mentah, gue tolak mentah-mentah, no. Mas mau motong-motong ATM, mau Ya. ganti HP jadul, mau apapun itu, mau nggak ngakses apapun gitu, itu Mas bakalan melakukan banyak hal untuk bisa depo lagi. Apapun itu. 1001 cara emas untuk berbohong nanti agar bisa depo, agar bisa menuruti ego emas bermain judul. Nah, akses-akses ini kan sifatnya supporting. Support aja. Namanya support kan nggak total. Dukungan kan paling 2%. Untuk Mas nggak bisa ngakses judul lagi, ganti HP lama, mamanya ya paling pengaruhnya 2%, keambil 2%.
gunting-gunting ATM ya paling 2%. Sisanya Mas bisa bohong, minjem ATM temen, Iya, tolong di tolong ditransferin apa segala macam. nah di situ juga Bang, saya ingat eh, kalau sudah begitu dendam, terus penasaran tinggi, saya itu nekat Bang. Istilahnya saya kayak kayak nggak ada malunya minjam duit sana. Maksudnya terus Iya, misalnya kalau nggak ada duit Bang, malah saya sampai apa yang dia punya saya pinjam Bang. iya, iya, Yang iya. penting jadi duit. Iya, iya, iya. Saya ngerti-ngerti. Kalau buat gua nggak aneh, memang kayak gitu cara kerjanya. Cara kerjanya kayak gitu. Orangnya udah punya kendali. Lu gimana sih? Yang tadi kan gue tanya, kan gue coba memberikan persepsi dengan bahasa yang sangat sederhana tadi. Yang kecanduan judul itu sama kayak orang sedang terpengaruh alkohol. Coba kalau lagi kondisi normal, ketawa-ketawa kayak gitu kan malu banget, ya kan? Iya, iya, betul, betul Ya Bang, kalau betul. kalau kecanduan lagi terpengaruh alkohol kan nggak malu kan, Mm-mm. gitu. Betul Bang, betul. Sama, cara kerjanya sama karena gue lagi ngomongin sainsnya ini. Dopamin yang masuk, adrenalin yang masuk itu sama gitu loh. Apa yang dirasakannya itu sama, ya nggak punya malu, yang tadinya malu minjem duit 100.000 aja malu, jadi sekarang nggak ada malu-malunya buat pinjem, bahkan saking bodohnya, saking terpengaruhnya dari zat ini, orang nggak punya duit tapi punya perhiasan, sampai kepikiran tega-teganya buat minjem perhiasan lu aja deh, kalung lu aja gue pinjam sini, gue bawa ke Pegadaian kayak gitu. Mana ada orang Iya, waras mikir kayak gitu, ya kan? Nah, iya, it- itu betul Bang. itu itu aku sedang bukan lagi ngejas, Mas, bukan. Ini semua orang yang sedang kecanduan memang seperti itu. Cara kerjanya memang seperti itu. Jadi kalau buat gue nggak aneh, itu memang seperti itu. Nah, aku coba kepengen masuk ke poinnya nih, Mas. Kalau betul-betul niat berhenti, niat-niatnya dulu nih ya, punya Iya, keyakinan pengen berhenti, itu udah ada dulu nih. Jangan sampai nggak ada. Kalau itu udah ada dulu, berarti udah punya pegangan. eh, ada Bang. Selanjut, Untuk ah, sekarang ada. nah, ya selanjutnya eh mengikhtiarkan bagaimana si alkohol itu hilang dari tubuh Mas. Karena apa? Nanti setelah alkoholnya hilang, Mas bisa memutuskan sesuatu, bisa berpikir fresh. Mm-mm. Nah, kalau Mas dalam kondisi masih terpengaruh alkohol atau terpengaruh kecanduan judul ini, mau memutuskan sesuatu nggak bisa. Orang mana ada sih dalam keadaan stres kayak gitu bisa memutuskan sesuatu? Nggak ada di dunia ini, nggak ada. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Jadi sekarang Mas harus menerima nih kehilangan rumah yang sekarang ditempatin untuk menutupi hutang-hutang emas itu tadi. Dah clear, mulai hidup dari awal lagi. Kalah nih sekarang Mas, kalah nih. Iya, Kalah telak dalam menjalani fase atau momen ini. Ya, harus ngakui nih Mas, kalah sama Bandar nih, iya, nggak boleh dendam, harus iya, iya. legowo. Ini Mas sekarang sedang sedang di jam itu sama Bandar, ngegeletak. Udah nggak ada kekuatan apa-apa lagi buat melawan. Stop. Nggak, itu bukan bukan lawan sebanding Mas. Iya, Bang. Masuk ya, analoginya masuk ya. Masuk, masuk Bang, masuk, masuk. Udah tuh ini lawannya tuh udah gede, tinggi, udah tinggi gede, udah sampai mau berikhtiar apapun udah jelas kalah, udah posisinya di ring sekarang. Udah Mas keluar dari ring, nyerah. Udah nggak perlu berlatih lagi, nggak perlu berlatih lagi untuk melawan orang gede itu. Nggak perlu. Mau latihan seberapa pun nggak bakal Mas, bukan Bruce Lee, bukan Jet Li. Jadi udah. Oke. Jadi sekarang aku Mas kalah di permainan kehidupan dengan Bandar ini. Udah. Nah, nanti Mas bakal menang di pertandingan berikutnya nih. Ini kan sekarang dari nol, rumah kejual, buat nutupin semuanya, clear semuanya. Ini jadi proses hidup Mas, bangun kehidupan baru, niti yang baru, buka lembaran baru, bertanding di kehidupan yang sebenarnya dengan lawan yang seimbang. Lawan seimbang ya nanti di kehidupan Mas selanjutnya, Mas harus rajin kerja, gimana bisa ngedapetin duit lagi yang halal, ya kan? Memberikan kepercayaan-kepercayaan lagi ke orang-orang terdahulu, memperluas relasi, banyak duit lagi di situ yang halal. Itu pertandingan sebenarnya dengan proses seperti itu. Itu. Jadi itu dulu kenapa? Karena gua betul-betul menegaskan lu nggak bakalan bisa berhenti sampai nanti zaman ada dinosaurus lagi, kayak nggak bakalan bisa berhenti kalau Mm. pola pikirnya nggak dibenerin. Oke, oke, Semuanya itu ada di nangkap, Bang. semuanya tadi di pola pikir. Kalau masalah tadi gimana Mas? Gue yang penting gimana caranya ngilangin akses.
Tai kucing itu nanti ntar aksesnya dihilangin juga Mas ngumpet-ngumpet jam 4 pagi nelpon-nelponin temen Emas buat suruh depoin dana lah kemana. Bukan di situ. Itu supporting tadi gue bilang. Nah, dukungan namanya dukungan supporting itu kan sifatnya kan terbatas. Presentasinya kecil Hmm. namanya aja supporting. Doping. Kalau Mas kepengin kepengin apa namanya? Kepengin kuat tuh mamanya minum apa bahasanya itu minum extra joss paling bertahan 2 jam sisanya ngantuk lagi lemes lagi kan namanya doping supporting ya bertahannya sementara nah bukan itu dulu kalau kepengen kuat ya lu harus mempersiapkan fisik kayak gitu dong bukan 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 dopingannya gitu dopingan namanya sementara itu loh maksudku itu aku coba Ya, ngebuka jalan pikiran dulu nih biar enak. Jangan sampai salah langkah. iya bang. Ya. Karena nanti kalau salah langkah bakal nyemplung lagi. Dan gua pastikan nih gue bukan nyumpahin. Sekalinya Emas Hmm. nyemplung lagi ini 1000% kesakitannya, kebangkrutannya, kekacauannya, depresinya bisa puluhan kali lipat dari yang sekarang Emas rasakan. Nyambung nggak? Ya, Sekarang kalau kita bikin nyambung bang. level 1 sampai dengan 10, anggap saja levelnya emas ini level kehancurannya, level stresnya anggap saja di angka 7. Contoh, 7 udah paling tinggi tuh. Iya. Udah di angka 7, udah Hmm. stres banget. Nanti kalau emas nyemplung lagi, levelnya udah di angka 10 udah mentok. Nggak ada angka 11 tuh paling tinggi di angka 10 udah mentok. Udah hancur tuh, udah nggak ada jalan keluar. Udah. Kenapa? Gue banyak narasumber gue yang kayak gitu. Dan gue ngomong kayak gini tuh ada literasinya. Dan itu bakalan terjadi. Nah, banyak teman-teman yang model seperti Mas ini yang mereka itu mempercayai bahwa judul ini settingan, tapi bukan itu yang di underbold dia, bukan itu yang digaris bawahi, bukan itu yang jadi poin. Paham, aku ngerti ini settingan, tapi yang ada di otakku adalah how, bagaimana nih kalau gue dikasih kemenangan? Kan kayak gitu kan. Padahal padahal base-nya ini tahu bahwa itu settingan. Berarti problemnya bukan mempercayai settingan atau enggak ya, karena itu nggak boleh, udah nggak bisa diperdebatkan karena Mas sudah mempercayai itu settingan. Betul ya? Oke. Oke bang. Oke. Ya Ya, kan masuk dong. Berarti yang masuk sekarang untuk Emas coba perjuangkan di ego Emas adalah kali-kali aja gue dikasih menang. Kan kayak gitu. bang. Betul bang. Ya, jadi udah nggak Iya. perlu eh, mendebatkan masalah settingan-settingan ya. eh, iya bang. Oke, bisa nggak menerima kekalahan itu? Rela nggak? Susah. Mana? Susah banget buat Iya. menerima kekalahan tuh susahnya minta Susah bang. ampun. Terus menerima kesakitan itu susahnya minta ampun. Sakitnya Iya nggak bang. ketulungan seleher. Tapi ada jalan keluar lain nggak? Ada jalan keluar lain nggak selain itu? Jalan keluarnya nggak ada. Jalan keluarnya adalah Mas mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, berusaha menerima kesakitan itu sampai dengan waktu. Diusahakan waktu terdekat, waktu tercepat. Udah, nanti juga lupa Oke. mengikhlaskan. Nah, posisi kehilangan yang sekarang Mas alami, kehilangan harta, kehilangan kenikmatan hidup, Kepercayaan udah. kehilangan kepercayaan eh, segala macam, itu persis sama seperti Mas ditinggal mati orang terdekat Mas yang tersayang. Waktu Mas ditinggal siapapun orang tersayang Mas, nggak tahu Mas pernah ngalamin apa enggak, Mas nggak rela, nggak ikhlas, 1 2 hari orang tersayang Mas meninggal di kuburan, di kain kafanin segala macam, itu seperti itu rasanya. Betul-betul masih nggak ada rasa ikhlas, nggak ridho, masih nggak kebayang dia kok tahu-tahu udah meninggal seminggu 2 minggu nggak belum bisa seperti masih ada di dalam rumah kah mungkin atau segala macam seperti masih berkomunikasi kah segala macam nggak ada daya dan upaya Emas untuk bisa membangunkan orang tersayang Mas itu tadi nggak ada nggak Mas mau ngapain biar orang itu bisa hidup lagi apa ada nggak ada ya cuman bang. ada satu solusi doang Mas mengikhlaskan nah bisa nggak mengikhlaskan itu? Ya susah dalam waktu 1 2 hari kehilangan orang tersayang kayak gitu susah. Tapi kan lambat laun pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Akhirnya apa? Tumbuh rasa ridho, tumbuh rasa ikhlas, menerima. Yes, ini takdir. Lupa nggak? Nggak lupa lah. Kenang-kenangan itu nggak bakalan lupa. Mas pernah bareng, Mas pernah berkomunikasi. Tapi untuk mengikhlaskan, menerima takdir bahwa dia sudah di alam yang berbeda, iya. Tapi untuk melupakan memori itu, ya nggak bisa. Ya kan?
Sama, Mas mengalami Iya, kehancuran mungkin. ini untuk dilupakan ya mungkin susah. Gue pernah ngalamin hidup hancur di masa lalu segala macam. Yes. Tapi untuk mengikhlaskan ya pasti bisa. Itu analogi sederhana. Gue coba menjelaskan dengan analogi yang paling mudah dimengerti. Udah. Nah, sekarang ya udah itu tadi. Tinggal Mas merelakan sekarang rumah yang sekarang ditempatin, menata hidup baru lagi, berjuang lagi dengan nanti disandingkan dengan lawan yang seimbang oleh Tuhan. Tuh ya kan, kerja lagi, nikmati hidup lagi, nyari duit lagi, proyekan lagi, mikirin lagi, udah gak bakal bisa menang. Udah, kalau dari aku kayak gitu, udah. Jadi jangan pernah berpikir apa namanya barangkali 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 kayak gitu, nggak ada. Barangkali berharapnya sama bandar, berharap tuh ya sama Tuhan gitu. Ya masuk akal Oke, nggak keren. logika kita berpikir kayak gitu? Nah, iya masih mama nggak pernah main sih, ngomongnya enak, bacot doang. Lu iya emang gue nggak mabok, gue harus bela, harus gue yang ngebantu lu yang bawa motor gue, orang gue yang nggak mabok, lu yang sekarang lagi mabok, kena kena whisky sekarang. Gue yang harus ngomongin lu gue, karena gue nggak kena alkohol, yang bawain motor yang gue nganter nganter lu ke rumah gue. Nanti kalau yang lu bawa sendiri nabrak, jangan lu yang ngambil keputusan, gue yang ngambil keputusan buat lu. Oke, Bang. Oh, saya nangkap, Bang. Berarti eh, memang untuk saat ini pikiran saya itu masih belum, apa ya, Ikhlas. istilahnya masih mabuk, Bang, ya, Ya, istilahnya. masih mabuk. Nah, caranya gimana? Tidur. Tidur. Mas tidur dulu. Habis itu nanti kalau udah tidur kan secara harfiahnya, tidur tahu nggak sih harfiahnya ngapain? Emang cuma merem dong. Tidur itu kan me, me, membuat metabolisme kita bekerja, tubuh sesungguhnya bekerja kan saat kita lagi tidur, ya Mm-mm. kan? Nah, Iya, 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 Bang. metabolisme tubuh segala macam, pencernaan, tetak bengek segala macam lagi tidur. Nah, ini tadi itu kan sedang bekerja. Tubuh ini sedang bekerja memperbaiki sel-selnya, ya kan? Nah, Iya, nanti kadar-kadar alkoholnya hilang tuh. Kadar alkoholnya hilang, baru besok udah sembuh, 100% udah waras, baru dia bawa motor, ngambil keputusan. Gitu. Jadi sekarang Mas harus tidur dulu nih. Tidur dulu secara harfiah dalam arti betul-betul menyetop keinginan-keinginan kepingin bermain, keinginan dendam, ada pikiran-pikiran barangkali tuh dihilangkan dulu tuh dari sel-sel Mas tuh dihilangkan tuh. Itu zat-zat negatif semua dihilangkan tuh. Yang ada zat-zat positif semua baru bisa berpikir itu. Jadi kata kuncinya adalah Mas nggak bakal bisa ngambil keputusan, nggak bakal berpikir jernih kalau dalam posisi masih kecanduan judi online. Kecanduan ini tadi masalah kepikiran tidak mengek dan ini gua analogikan sebagai kecanduan alkohol. Jadi saat orang kecanduan alkohol nggak boleh ngambil keputusan apapun itu, sekecil apapun itu, sederhana apapun itu, nggak boleh. Kenapa? Akibatnya keputusannya pasti nggak baik, pasti nggak baik. Ingat-ingat. Jadi saat Mas ada pikiran kayak gitu, Mas bakalan emosi. Ada orang ngomong dikit senewen, padahal nggak ngomong apa-apa. Kebawaannya emosi, padahal iya, ngapain aja, bawaannya emosi. Terus apa sedikit marah-marah. Apa ini marah, apa sih, gitulah. Jadi orang nggak waras kayak gitu. Orang ngomong A kayak gini yang biasanya kalau lagi normal aja biasa-biasa aja, tahu-tahu tersinggung. Yang biasanya ngomong kayak gitu aja nggak tersinggung, gampang tersinggung. Gitu, ya kan? Kenapa? iya, Karena Bang. lagi Betul, Bang. dikontrol. Lagi dikontrol orang bukan masang sebenarnya. Kan kayak gitu. Makanya pastikan dulu, sembuh dulu nih, istirahat dulu. Biarkan metabolisme tubuhnya bekerja dengan baik. Besok bangun pagi, baru udah sembuh, memutuskan. Nangkap ya? Nangkap nalarnya ya? Nangkap, Ya Bang. udah, Nangkap, udah kayak nangkap. gitu aja. Lu jual gue beli ya Allah. Ya Allah, yaudah, lu jual gue beli. Gue bakalan jalanin ini dengan semestinya gue orang yang waras manusia yang selayaknya manusia gue berpikir kayak gitu. Jadi nanti saat dikasih proses hidup A, B, C sama Tuhan bisa melewati itu dengan cara waras. Kalau soal masalah sanksi moral tadi Mas utang-utang Mas ke perorangan sanksi moral segala macam, it's okay. Nggak jangan dijadikan itu sebagai hopeless. Akhirnya merasa nggak dipercaya orang. Iya Mas sekarang nggak dipercaya orang karena Mas mungkin orang-orang terdekat Mas yang Mas pinjemin tahu Mas judul segala macam. It's okay. Pantes Mas nggak dipercaya itu pantes. Nah, caranya gimana? Ya Mas memataskan diri lagi untuk bisa dipercaya. Kalau
Mas baik Bang. dulu nggak kecanduan judol, terus ada orang yang Mas kenal, Mas juga pasti nggak bakal percaya sama orang itu kok. Gue yakin. Jangan munafik deh, Iya, ya betul kan? Bang, betul. Jangan jangan merasa diri terzolimi gara-gara kayak gini gue nggak dipercaya orang. Pantes, makanya gue bilang lu nggak dipercaya orang tuh pantes karena memang memang situasinya memang nggak memantaskan lu untuk dipercaya. Jadi jalan keluarnya apa? Action, buktikan kalau Mas bisa dipercaya lagi, selesai. Nanti kan Mas kerja lagi, dapat rezeki lagi. Mudah-mudahan dikasih jalan rezeki lagi buat beli rumah lagi. Kehidupannya waras seperti semula, punya uang, bisa jalan-jalan sama anak istri tentang banyak segala macam. Ya orang-orang itu juga dengan sendirinya bakal percaya kok. Gitu. Ya kan? Iya, Jangan iya. jangan Baik Bang. jangan beralibi di sana akhirnya jadi hopeless, nggak mau jalan, nggak mau maju. Oke Bang. Ya. Thank Oke, you terima ya. kasih banyak. Ya. Sama-sama. Yo, 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 yo. Assalamualaikum. Yo, yo.